Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat, kita bisa berkumpul di sini malam ini. Ini ada sebuah hadis mungkin bisa menjadi sebuah renungan bagi kita, ya, bagaimana kita menjalani hidup kita di tahun ini dan tahun yang akan datang, bagaimana keadaan kita satu tahun yang telah kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmidzi. Nah, ketika membaca hadis ini kalau kita terjemahkan secara bahasa yang enak untuk dipahami, ini kan setengah dari bagusnya Islamnya seseorang itu, orang tersebut itu meninggalkan barang, perkara, sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, itu. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kita sudah menjadi orang Islam dari kecil sampai sekarang. Kira-kira menjadi orang Islam kita itu sudah seperti apa? Banyak hal yang kita lakukan bermanfaat atau lebih banyak hal yang kita lakukan sia-sia. Nah, bagaimana nih Pak Misbah ini menanggapi hadis ini? Ya, kita mungkin perlu lebih tahu tentang maksud dari hadis ini. Artinya min husni islamil mar'i itu, hadis ini maksudnya kan ketika orang kepengin Islam itu lebih bagus, maka dia harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya ini petunjuk dari Rasulullah. Ketika misalnya kita kepengin meningkatkan kualitas keislaman kita, ya berarti setiap kita akan melakukan sesuatu hal, kita harus berpikir dulu, kira-kira ini bermanfaat apa tidak. Kalau misalnya kita akan melakukan sesuatu kira-kira tidak ada manfaatnya, baik buat diri sendiri atau untuk orang lain, ya berarti itu tidak bisa untuk meningkatkan kualitas standar keislaman kita. Artinya ini intinya dari saya itu Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita untuk meningkatkan standar kualitas keislaman kita, yaitu caranya adalah dengan meninggalkan perkara yang tidak berguna. Dimana perkara yang tidak berguna itu kalau di dalam istilah bahasa Arab kan lagho, ya. Lagho itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu juga di Al-Qur'an disebutkan, itu di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, orang-orang yang salatnya itu khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini orang-orang yang meninggalkan sesuatu hal yang tidak berguna. Jadi ini juga termasuk syaratnya kita sholat khusyuk. Kalau kepengen sholat khusyuk, ya berarti kita harus meninggalkan barang-barang yang lagho itu, barang-barang yang tidak ada manfaatnya. Iya. Kalau bisa berbicara tentang khusyuk, coba Pak Kholis itu gimana itu, kira-kira khusyuk itu seperti apa sih? Kita itu dari sekian banyak orang ini
dari kecil sampai semene tuane tadi wong Islam wis beratus-ratus kali melakukan sholat, kira-kira kita udah pernah khusyuk apa belum? Ya, sebelum saya menanggapi masalah khusyuk, saya kira ini penting ya, ada korelasinya apa yang disampaikan oleh Pak Misbah tadi dengan hadis Nabi yang lain. Beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi yang lain, yang mampu memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada yang lain. Dan itu juga berkorelasi dengan kamakola Bang Haji Roma Irama kan, begadang jangan begadang kalau tiada artinya, gitu kan. Begadang kalau nggak ada artinya, kalau nggak ada kopinya. Begadang boleh saja, nah, boleh. Kopinya. Ini pemretnya ini benar. PU-nya ya. Nah, iya jadi. Belum punya kontaknya santri putri. Iya, jadi dari segi kemanfaatan itu kan, jadi poinnya adalah itu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai khusyuk. Memang pembahasan mengenai khusyuk itu panjang sekali pembahasannya, bahkan dibahas dalam berbagai masalah kutub salaf ya, kitab-kitab salafun sholih. Nah, namun ada qaul dari kiai-kiai kita, dari guru-guru kita yang mengatakan kita tidak usah berpikir terlalu susah mengenai bagaimana cara khusyuk. Seperti itu, pikirkan saja bagaimana kita bisa sholat sesuai dengan kaidah fikih yang baik, syarat rukunnya terpenuhi. Maka ketika itu sudah terpenuhi, ya insya Allah itu sudah masuk tataran khusyuk, walaupun itu tingkatan yang paling rendah, sudra, tingkatan sudra. Ya. Nah itu Belum mencapai belum masuk ke Brahmana. Iya, ya saya kira itu ya. Jadi memang untuk membahas masalah khusyuk berat rasanya kira-kira. Ya, kalau menurut aku sih zaman sekarang memang gitu. Kalau untuk khusyuk kita mencapai titik khusyuk itu kan bingung. Iya. Kadang-kadang kita lagi sholat juga mikirin yang enggak terlintas di gitu sini. ya. Kalau utang sih sorry ya, saya enggak ada utang insya Allah. Ya apalah, terlintas banyak macam. Ya kan kalau yang penting jangan tinggal aja itu udah, bagi saya itu udah luar biasa itu di zaman seperti ini. Gimana bro? Diem baik. Iya kalau apa ya khusyuk kan kembali lagi sebenarnya menurut saya bisa juga khusyuk kayak gini loh Pak. Serius ini. Iya, nih. Kalau saya menurut saya Jangan lawak. khusyuk itu mungkin hadirnya hati apa ya. Tapi kalau Hudurul kok. ya Hudurul qalbi ya. ini tidak harus sepanjang sholat dari awal sampai akhir. Tapi ketika ada hati yang hadir, ya insya Allah termasuk khusyuk loh Pak. Kalau sekarang pertanyaannya gini, saya udah menangkap. Iya. Menghadirkan hati itu yang bagaimana? Aku belum pernah menemukan gitu loh. Sementara kamu sendiri baru menemukan Iya. hati. Gitu. Wah, keren banget nih. Enggak, itu menghadirkannya gimana? Mau hadir. Enggak, menghadirkannya gimana ini kok? Ini serius. Maksudnya gini, saya sampai jujur tadi bener apa yang disampaikan Pak Said gitu kayak gitu. Sholat saya itu khususnya itu di mana menghadirkan cara minimal sampai tahu saya bisa hadir di situ, menghadirkan hati yang bagaimana maksudnya seperti itu. Apa ya mungkin kembali lagi kalau kita mengenal diri kita mengenal Tuhan kita. Man arfa nafsa akot arfa robba. Iya. Jadi dengan cara menghadirkan hati ya dengan cara kita melihat diri sendiri ke dalam. Siapa sih saya? Apa sebenarnya saya di sini itu untuk apa? Diciptakan di dunia ini Untuk apa gitu? Ya gitu. Pokoknya bagaimana hati itu hadir menurut saya, tapi tidak mesti dari sepanjang dari takbiratul ihram sampai tahiyat. Ketika ada terbesit hati hadir, jadi mungkin butuh kayak ada sesuatu pas kerentek gitu. Oh iya. Kan emang ini mungkin ini di level khususnya saya gitu. Ketika saya menghadirkan dosa-dosa gitu ya. Saya juga bukan lagi, saya pernah sholat tapi nangis tapi nggak tahu apa yang saya tangisi gitu loh. Sampai meneteskan air mata. Apakah itu yang disebut khusus juga saya nggak tahu. Apa mungkin itu yang ketika kita sudah menghadirkan itu yang disebut. Karena apa dulu nangis? Bisa juga karena emang ada satu itu, tapi itu di sholat menghadirkan itu. Apakah itu malah disebut tidak khusyuk karena kita memikirkan keduniaan?
Jadi Iya. saya dulu pas kuliah ini saya ingat kata-kata dosen saya, memang ketika misalnya kita berbicara mengenai khusyuk itu ada berbagai tingkatan ya. Dulu saja ketika Rasulullah pernah mengadakan sayembara kepada sahabat, kalau nggak salah sahabat Ali bin Abi Thalib. iya. Itu ketika Ali bin Abi Thalib kepengen bisa sholat khusyuk 2 rakaat saja, ya, nanti diberi sorban, ya, diberi sorban. Dan ternyata itu sahabat Ali melakukan itu, dan ketika tahiyat akhir beliau sahabat Ali teringat dengan Surbannya. Yang akan wah, saya mau dapat sorban ini. Nah, itu kan berarti Sudah tidak khusyuk. iya, khusyuknya itu batal. Tapi tingkatannya Ali bin Abi Thalib ya. Nah, ini kata-kata dosen saya dulu itu sebenarnya kalau khusyuk itu memang ada tingkatannya. Kalau misalnya yang tingkatan kita ya, yang penting kita berusaha yaitu tadi yang dikatakan oleh Pak Kazem, menghadirkan hati, berusaha untuk khusyuk, baik itu berusaha untuk kita fokus dengan Iya. apa yang kita lakukan. Walaupun lagi walaupun sholat, tidak pernah bisa khusyuk tapi selalu berusaha khusyuk. khusyuk. Ya. Konsep ihsan mungkin tepatnya ya. Iya. Anta budallaha ka'annaka taro fa Ya, saya tuh illam taro punya cerita fa innahu nih. yara. Cerita terkait pernah ngaji ketika bab khusyuk itu. Ada orang yang bertanya, kalau yang namanya khusyuk itu mengerti arti atau makna-makna bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Terus dijawab oleh kiainya itu begini, enggak mesti seperti itu. Misalnya kan gini, kalau yang dinamakan khusyuk itu adalah memahami makna atau arti-arti yang di dalam sholat. Coba kalau lagi sholat setelah Fatihah bacanya gini, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Saya yakin kalau yang namanya khusus seperti itu, Pak Sofi ketika sholat baca itu, kalau tahu artinya, ya kan, pasti akan mesem-mesem itu sholatnya. Ini mungkin yang dulu pernah dikatakan oleh Gus Dur itu, Al-Quran itu porno. Gini, innalil muttaqina setuhune kaduwe wong-wong kang padha takwa ya. Iku mafaza tempat kabutjan. Ya, hadaiko yaitu pertamanan. Wa nabalan wadah atau gelas-gelas yang berisi anggur. Terus wa kawaiba atsroba lan piro-piro wadon kang mentok-mentok susune turroto ayune. Nah, kira-kira Pak Sofi ketika yang namanya susu seperti lagi masa itu kira-kira gimana? Membayangkannya iya. Apalagi belum nikah. Ambiar. Udah lah, kalau khusus dibahas kayaknya nggak terlalu inilah ya. Kita coba lanjut tadi yang terkait bagaimana hal-hal yang Khususnya di lockdown yang aja lah. bermanfaat. Iya. Oke lah, khusus urusan masing-masing lah. Iya. Yang penting berusaha lah. Nah, berusaha. Yang penting Menghadirkan ya, Bro. Ya. Kalau hadis yang tadi ini malah itu saya malah jadi teringat pernah mendengar itu pesannya Umar bin Khattab itu supaya hisablah dirimu sebelum engkau dihisab di akhirat. Itulah. Itu berarti konsep introspeksi. Iya. Iya. Nah, introspeksi berarti kira-kira selama hidup kamu Kalkulus sih, Pak. Nah, iya berarti banyakan mana nih? Banyakan yang baiknya apa negatifnya kayak gitu ya. Banyakan ngutangnya atau traktirnya. Nah, gitu. Seperti itu. Berarti itu ya konsep Iya, itu. itu gimana itu? Coba itu. Pak Ardi kayaknya pedagang ini. Nah, Coba kalau ini dilihat dari Perspektif. Ekonomi. ekonomi. Kalau enggak sudut pandang. Iya. Tentang sudut pandang tentang apa tadi? Tentang itu hisablah dirimu atau hitunglah dirimu sebelum Ini. mau dihitung di akhirat. Introspeksi diri. Introspeksi diri maksudnya hidup kita itu sebenarnya besaran mana sih antara baik dan buruk. Kalau kita kan dilihat dari perbuatan kita. Lah kalau di
perekonomian nih. Pak Kardi kan pedagang nih. Iya. Kira-kira banyaknya Dari sudut banyak pandang. ngombonine apa banyakin bagusnya sodakohnya. Kalau menurut saya di konsep pedagang itu, kita dagang itu tujuannya beribadah. Karena Mantap. beribadah ya. Karena mereka itu pertama kan bingung loh mau cari di mana. Tiba-tiba ada toko. Ada toko terus bisa beli. Nah itu kalau nggak ada toko kan bingung loh seperti itu mau beli kemana seperti itu. Pertama terus juga ada orang yang kadang-kadang utang ke toko kan kita ngutangin seperti itu kan. Ngutangin ini ya. Apa? Memberi pinjaman. Pinjaman ya. Ini Kan seperti itu mau pinjamannya ya seperti itu. Jadi kan itu tujuannya ibadah seperti itu. Sen Asalkan lombong-lombong ya ini pedagang tetap ibadah ya Pak. ya jangan seperti itu. apalagi kalau nggoda-nggodain yang cantik-cantik gitu ya. Kok bonus. Seperti itu Mas. Ya boleh juga ya. Jadi seperti itu apa namanya? Kita tujuannya beribadah seperti itu ya. Beribadah terus kita membantu orang seperti itu. Tapi yang penting jangan apa? Itu sistem riba seperti itu. Jangan apa? Jangan sistem riba. Kita misalkan beri pinjaman kepada orang lain seperti itu ya dikembalikan seperti itu. Kita meminjamkan 100.000 ya mengembalikan 100.000. Tapi gini nih. Jadi nggak ada sistem riba di situ. Ini kan coba ini saya kan pernah juga saya dulu pas kuliah di pabrik gula juga di apa? Kuliah di pabrik gula. Enggak apa? Kuliah kerja usaha membahas tentang petani gula bagaimana. Ini ada model kayak gini. Misalnya saya juga Pak Kardi nih katakanlah Pak Kardi juragan gula nih. Kemudian saya petani gula. Kemudian saya mau jual ke Pak Kardi tapi dengan syarat gini, mungkin saya kan butuh Pak Kardi itu punya uang banyak. Pinjam dulu lah ya. Pinjam dulu saya sama Pak Kardi misalnya 5 juta. Nah, di sini Pak Kardi itu ada syaratnya. Syaratnya gini, syaratnya misalnya harganya misalnya saya jual barangnya gulanya ke Pak Kardi itu harganya beda dengan harga pasaran karena ada harga terutang tadi. Ini menurut Harga balas budi. dari syariah gimana hukumnya? Apakah masuk riba atau tidak? Monggo Pak Kholis. Monggo Pak Yai pengasuh untuk pesantren. Harganya beda sih ini. Harganya beda ini. Ini kan Jadi kalau ini ya. ini kan kalau- di iya. sebut kota di Cilongok lah katakanlah di Cilongok banyak seperti itu. Jadi ada permainan harga di situ dalam artian petaninya itu harganya berbeda karena dia punya utang. Nah, Kalau menurut saya gini, ya nanti kalau apa namanya salah bisa nyambung lah ya. Kalau konsep jual beli itu kan harus antarodin ya, Iya. harus Sama-sama ridho. saling Sama suka. ridho. saling suka, saling ridho. Kalau misalnya ada tekanan seperti misalnya tadi menjual ke petaninya, menjual ke pedagangnya, dia tidak menjual sebagaimana harga pasaran, dia menjualnya di bawah harga pasaran itu kan ada tekanan di hatinya itu karena memang tadi sudah ada hutang. Hutang itu ya. Nah, kalau menurut saya itu ya tidak boleh itu karena apa namanya keluar dari konsep antarodin itu suka sama suka. tapi kalau misalnya di depan ada akadnya, nih, misalnya saya nih kanan jenengan apa? Utang jadi regane kacek 100 kepriwe. Tetap Yang diutangi juga ridho ya. nah Senang. diutangi itu atau apa karena kepaksa aja sih. Itu gimana tetap gak boleh gitu. Ya tetap riba kan juga seperti itu modelnya. Oh iya. Ada akadnya di depannya, tetapi tetap dia apa namanya terpaksa ketika membayarnya itu. Tapi zaman sekarang ya. Iya emang Kalau banyak nggak seperti itu kan nggak balas budi. Enggak, ini kan bukan masalah zaman sekarang. Ini kan saya juga kan waktu itu juga saya pas waktu zaman dulu sih nggak mikirin itulah, yang penting cuma kasihan aja itu sama petani apa penderesnya itu loh, di bawah standar harganya kayak gitu, harus jual di situ juga gitu ya. Kemudian juga tapi kalau pingin kadang-kadang juga apa si penderesnya juga kadang-kadang nakal, jual nggak selalu di situ padahal udah diutangin kadang karena pingin harga tinggi ke tempat yang lain kayak gitu. Ya seperti itulah ya. Tapi kayaknya Pak Kardi nggak seperti itu ya. Kalau Pak Kardi saya yakin enggak. Pedagang Tadi yang gimana Pak? sharp. Ini kan udah katanya nggak boleh. Tolong ditegaskan berarti ini emang model-model seperti ini nggak boleh gitu ya.
memang ini sudah jamak ya terjadi, terutama di daerah-daerah yang banyak penderes ya. Nah, kalau di sini kan penderes beda ya. Daerah penderes tuh mayoritas seperti itu. Di sini pun seperti itu juga, di daerah saya juga sama. Memang itu masalah yang sudah klasik ya. Dan sebenarnya mungkin sudah dibahas dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak. Dan akhirnya mauquf. Iya. Akhirnya seperti itu. Nah, ya memang Tidak ada kalau jalan keluar. konsepnya kembali lagi sama yang disampaikan Pak Misbah tadi ya kan, antara din itu sama-sama harus sama-sama ridho, tidak ada yang dirugikan, ya kan? Nah, seperti itu dan saya kira unsur riba itu masuk di situ. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini juga pernah itu teknis untuk bagaimana kita menghitung dalam setiap harinya kira-kira banyak yang manfaat apa yang tidak. Itu ada teknisnya enggak? Misalnya konsepnya Imam Ghazali atau konsepnya siapa itu loh. Ada enggak kira-kira? Kalau aplikasi terbaru ada Pak kemarin. Apa ya? Ya, baru kemarin saya baca aplikasinya itu untuk Rocket Atid. Rocket Atid. Iya. Aplikasi Rocket Atid. Rocket Di Atid. Play Store ada. Ada. Coba kita download dulu apa itu. Dari aplikasi itu bagaimana? Di aplikasi itu teknisnya bagaimana caranya? Cara ngitungnya? Ya nanti ada konversi, jadi kalau ketika saya berbohong ini ada keterangan dosanya berapa, dicatat aja, dipilih berbohong atau kalau berbuat baik misal menolong orang ini ada poin pahalanya ya gitu, pahala ini ada seperti timbangan Pak. Jadi dilihat di dunia ini mana kebaikan kita sama kejelekan kita. Lah, kayaknya terlalu rumit itu ya. Lah enggak, itu ngukurnya gimana maksudnya? Kita nulis apa gimana? Di situ ada listnya, Kak. Misal menolong, Ditulis terus menolong. jujur. Setiap hari harus nulis gitu. Bukan ada, tinggal memilih. Mau harian, mingguan berarti- gitu. Iya. Oh. Berarti kayak sistem kuota mingguan hari Saya dulu pernah ngaji itu ada konsep ya, ada konsep. Jadi konsepnya katanya itu konsepnya Imam Ghazali. Jadi kalau kita pengen menghisap diri kita, umumnya itu kan yang namanya waktu 24 jam ini satu hari itu malam itu kan biasanya dibagi 3. Bagi 3 kan 8 jam ya. 8 jam idealnya untuk istirahat, 8 jam untuk Kreativitas. bekerja, 8 jam untuk Ibadah. beribadah itu ya. Nah, itu kira-kira konsep itu kalau menurut dokter kan 8 jam itu harus istirahat. Tidur. 8 jam harus ini, 8 jam harus ini. Kira-kira ini sudah sesuai apa belum? Ya. Udah pas apa belum kira-kira itu? Kalau ini membahas tidur nih, tidur kalau menurut aku sih nggak mesti harus 8 jam, itu tergantung umur juga loh. 8 jam kan kalau kita sekolah zaman dulu harus dimulai dari jam 9 sampai jam 5 gitu ya. Tapi kan lama-lama umur kita dewasa kan kebutuhan tidur kita itu tetap berbeda. Kayak kalau kuliah sampai jam 11 ujian dan sebagainya. Tadi nggak bisa diukur kalau harus 8 jam seperti itu kalau dari kesehatan. Ya nggak Pak Erik? Kan tidak ideal kan. Nah, ideal iya. Tapi kalau menurut saya itu cuma efisiensi waktu saja sih. Kalau misalnya satu hari dibagi 3. dibagi 3, itu kalau misalnya tadi dikaitkan dengan mana yang berguna, mana yang tidak berguna, kemudian dikaitkan dengan muhasabah, itu kan efisiensi waktu, efektivitas waktu saja. Tetapi kalau kontennya, maksudnya apa yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak, itu kan menjadi berbeda. Kalau kita ngukur dengan efisiensitas waktu, efektivitas waktu, berarti ada standarnya. Kita sudah tahu ini yang baik, ini yang buruk. Nanti tinggal dihitung waktu yang baik itu lebih banyak dari yang buruk apa tidak, kan seperti itu. Nah, kemudian kan nanti diskusinya kita menjadi berlanjut kontennya itu, yang apa yang kita lakukan itu bermanfaat apa tidak ya. Karena yang al halalu bayyinun wal haram bayyinun, kan seperti itu. Yang halal itu sudah jelas, kemudian yang haram sudah jelas. Di antara kedua itu adalah yang syubhat. Nah, yang syubhat itu yang Perlu kita bahas. Sekarang gini, kita coba membahas yang jelas ya. Contohnya 8 jam untuk beribadah. Coba kita cek
8 jam untuk beribadah itu maksimal, optimal apa enggak? Kayaknya Kalau- kalau bahas yang jelas-jelas malah nggak asik, tapi yang buru-buru itu biasanya lebih asik. Contohnya kayak gini, tidur aja ya. Tidur kalau misalnya kita niati untuk istirahat memberikan hak kepada tubuh kita untuk beristirahat supaya nanti ketika bangun kita menjadi semangat lagi untuk beribadah, itu kan juga tidurnya dihitung ibadah kan Ya kayak makanya kalau menurut aku sih hidup setiap langkah kita diniati aja semua ibadah, tujuannya menjalankan takdirnya Allah, kita itu ibadah gitu. Kayaknya udah beres ya, kayaknya udah. Oh, udah. Masa kecil kita kan asidaria kan ini ibadah. itu artinya berarti kita di dalam 24 jam itu bisa melakukan sesuatu yang semuanya bernilai ibadah ketika niat kita Gila, tabungan di akhirat banyak banget nih. Ahli surga ya. Kayaknya kita udah di surga semua nih kalau kayak gini nih. Saya catat kalian masuk surga. Mulai dari sekarang niatin nih. Iya. Ini ibadah bukan ini kita? Ibadah. Oh, ibadah. Iya, Yang sambil tergantung- sandaran tidur-tidur juga ibadah tuh, yang rekam. Oh, kameramen. Kameramen ibadah tuh. Tapi tergantung niatnya juga. Kalau misalnya kita diskusi kayak gini, tapi niatnya supaya kita kepengen populer ya. Nambah Trending. subscriber. Nambah Kan juga. Main trending seperti itu ya. Banyak istighfar itu ya. Iya, kita luruskan niatnya bahwa kita Pertama itu yang pengen pansos itu. Ustaz. Nah. Pansos. Banyak sekali Ustaz pansos. Supaya niatnya lurus, setelah ini nggak usah diupload. Ngapain? ngapain kita direkam kalau nggak diupload? Nggak usah diupload. Nggak, intinya kita niatin aja bahwa tujuan kita adalah siapa ketika kita men-share Ada obrolan kita kebaikannya. ada kebaikannya seperti Kebaikannya itu. bisa menyebar. Bukan Menyebar. hanya COVID saja Siapa yang tahu menyebar. bener. Siapa tahu kan gini, dengan melihat tadinya mau males ya, apalagi yang videonya diupload masih di bawah 200, itu kan mungkin dengan adanya muka saya menjual lah gitu. Oh, mau lihat ada itu gitu kan. Minjem Seperti itu. popularitasnya Pak Sofi. Nah, jadi seperti itu. Populer tapi belum laku. High quality jomblo. Ya saya kira akhiri dulu Pak ya. Iya. Oke. Disimpulkan, silakan Pak. Disimpulkan, oh junungan saja. Moderatornya kok. Saya kira nggak usah ada kesimpulan lah, Iya, daripada simpulkan daripada sendiri-sendiri ya. Saya menyimpulkan Iya. sendiri-sendiri itu lebih bagus. lebih bagus. Daripada saya menyimpulkan ternyata tidak memuaskan kesimpulannya Ah, seperti ekspektasinya Pak Jenengan, kan mending Pak Jenengan menyimpulkan sendiri-sendiri. Yang penting intinya bagaimana di sini itu bagaimana untuk selalu memperbaiki keislaman kita. Jangan sampai kita itu sudah menjadi orang Islam, orang yang beriman dari kecil sampai segini tuanya, segini besarnya, kualitas keislamannya masih sama seperti itu. Nah, sehingga paling nggak semakin tinggi badannya, semakin tua usianya, juga keislamannya semakin sepuh. Ya, seperti itu, semakin berkualitas. Nah, saya kira itu. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.